Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Abdillah. Saya dari semester 5 ekstensi Parodi PAI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, mata kuliah yang diampu oleh Bu Husnul Khotimah. Nah, kemudian RPP yang saya buat kali ini itu lebih khususnya pada Madrasah Aliyah, mata pelajarannya fikih, kemudian kelas 12 ya, semester 2. Nah, materi pokoknya adalah kaidah amar dan nahi. Kemudian alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, di sana terdapat kompetensi inti, ada 4 kompetensi inti. Saya bacakan. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong. Sampai KI keempat ya. Jadi KI keempat juga ada mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Nah, kemudian setelah itu ada kompetensi dasar dan indikator. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari kaidah amar dan nahi, memahami bentuk-bentuk sigot amar dan nahi, menganalisis kaidah amar dan nahi, menyebutkan perbedaan kaidah amar dan nahi. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan tentang peta konsep kaidah amar dan nahi. Kemudian masuk ke intinya, metode pembelajaran. Nah, pada RPP yang saya buat kali ini metode pembelajarannya adalah word square. Apa itu metode pembelajaran word square? Jadi metode pembelajaran siswa belajar untuk memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawabannya. Ini mirip sekali seperti teka-teki silang. Bedanya jawaban sudah ada namun disamarkan dengan menambah kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamaran atau pengecoh. Nah, jadi word square itu gimana ya bentuknya? Jadi kayak kotak-kotak yang di dalamnya itu ada huruf-huruf yang nanti kalau misal disusun secara vertikal, horizontal, nanti terdapat satu kata yang namanya kata itu nanti jadi jawaban dari setiap pertanyaan yang guru lontarkan gitu ya. Kemudian masuk yang selanjutnya, media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya adalah guru menyampaikan materi, tentunya menyampaikan dengan cara ceramah ya. Kemudian yang kedua adalah alat. Di sana saya jadi terbagi menjadi dua, yaitu alat menggunakan kertas dan spidol atau menggunakan laptop, proyektor, papan tulis, dan spidol. Nah, jadi ini fungsional. Kalau yang di sekolahnya ada proyektor, pakai proyektor. Kalau yang misalnya nggak ada, kemudian pengen simple, pakai kertas HVS yang ada print-printan gambar dari teka-teki atau metode word square gitu ya. Kemudian sumber pembelajaran fikih tentang kaidah amar dan nahi kelas 12 MA. Nah, kita masuk yang lebih inti lagi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahulu. Pembelajaran dimulai dengan yang pertama, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Nah, biasanya ini berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Tapi kalau misal guru mau memimpin juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian ketiga, guru menyapa peserta didik. Nah, ini termasuk hal yang penting juga. Jadi menumbuhkan kedekatan antara guru dan peserta didik. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, sebelum masuk pada inti pembelajaran, guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai. Nah, ini penting lagi nih. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan yang mau dicapai pada pembelajaran tersebut. Nah, ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, nantinya siswa itu akan lebih mengingat poin-poin yang menjadi inti dari pembelajaran itu. Jadi guru menyampaikan nih, nah kita belajar nahi, belajar amar dan nahi itu tujuannya untuk ini dan ini yang mau dicapai. Nah, insya Allah tuh anak-anak akan lebih mengingat, oh ini poin-poinnya yang harus lebih diingat gitu ya. Jadi penting juga untuk menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajarannya.
masuk ke kegiatan inti. Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Nah, ini menyampaikan dengan bentuk itu ya, dengan bentuk ceramah. Kemudian yang kedua, siswa mengidentifikasi kaidah-kaidah amar dan nahi. Nah, ini penting juga. Jadi siswa itu mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah amar dan nahi sebelum mulai pembelajaran word square. Kemudian selanjutnya, guru memulai dan menjelaskan metode pembelajaran word square. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran metode word square ini, guru menjelaskan dulu. Jadi word square itu apa? Jadi nanti biar anak-anak tuh nggak bingung apa itu word square gitu loh. Kok tahu kayak gini kayak gitu kan. Jadi nanti anak-anak langsung set paham, langsung dipraktekkan. Nah, kemudian untuk eksekusinya di situ saya dibagi menjadi dua. Jika menggunakan proyektor, kemudian jika tidak menggunakan proyektor. Nah, jika menggunakan proyektor, yang pertama guru mempersiapkan gambar yang akan ditampilkan. Tentunya gambar word square itu huruf-huruf yang tersusun kotak-kotak ya. Kemudian guru mempersiapkan dan menghubungkan laptop ke proyektor, kan. Kemudian guru menampilkan gambar di papan tulis, jadi nanti dicorot langsung ke papan tulisnya. Kemudian yang keempat, siswa menjawab soal, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, jadi ini kayak semacam tebak-tebakan gitu. Jadi nanti misal guru ngasih soalnya, contohnya misal surat yang di dalamnya terdapat ayat yang menjelaskan tentang kaidah nahi. Nah, misal surat Al-Maidah misal. Nah, Al-Maidah itu tertulis mungkin secara horizontal. Nah, nanti anak kalau sudah ketahuan, Bu, surat Al-Maidah. Nanti surat Al-Maidah itu misal secara horizontal dari atas ke bawah langsung diarsir. Nah, arsirnya di papan tulis. Dan itu lebih seru kalau ada proyektor. Jadi di papan tulis nanti anak-anak bisa lihat bareng-bareng, kemudian pembelajaran dan kelas tentunya lebih aktif. Nah, kemudian jika tidak menggunakan proyektor, yang pertama adalah guru membagikan lembaran metode word square, tadi kertas HVS yang di dalamnya sudah terdapat yang di dalamnya sudah terdapat gambar dari teka-teki word square itu. Kemudian yang selanjutnya guru membagi kelompok, bisa dibagi kelompok ataupun bisa dikasih satu-satu per anak. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah siswa menjawab soal, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, jadi ini kalau misal tidak ada proyektor, jadi nanti bisa dibuat kelompok-kelompok nih, dibuat kelompok-kelompok, kemudian dikasih ini soalnya, kemudian ini word square-nya, gitu kan. Kemudian nanti kalau misal kurang jelas apa itu word square, nanti insya Allah di akhir video ini akan saya tampilkan gambar tentang apa itu word square-nya ya, biar lebih jelasnya. Kemudian kita masuk pada penutup. Yang pertama, guru membuat kesimpulan. Sudah barang tentu setiap pembelajaran harusnya guru memberikan kesimpulan, karena itu termasuk hal yang akan diingat oleh peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan penilaian, refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Nah, ini bagus nih. Jadi nanti ntar guru ngasih tahu ke murid. Intinya mah kayak ngasih tahu pembelajaran pakai metode word square seru nggak, asik nggak. Kalau misal seru, serunya apa. Kemudian kalau misal kurang, Pak, misal kurangnya apa gitu. Kemudian pembelajaran berikutnya nanti pakai metode apa lagi gitu, apa tetap pakai metode ini gitu ya. Dan memang pada metode word square ini membutuhkan sedikit effort dari guru ya. Jadi sebelum pembelajaran mungkin malamnya guru membuat soal-soal sekaligus membuat jawaban yang tersusun menjadi word square. Kemudian ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini berarti ngasih PR. Ini mah bahasanya susah, intinya mah ngasih PR. Nah, untuk ngasih PR itu fungsional aja, karena sebenarnya secara pribadi juga kurang suka ngasih PR gitu. Kemudian yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, ini juga bagus juga nih, penting.
Jadi kita mencapaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kalau misal hari ini belajar tentang nahi dan amar, besoknya belajar tentang apa lagi. Nah, bisa jadi siswa-siswa yang aktif mereka akan baca-baca terlebih dahulu, mungkin mencari referensi dan lain sebagainya, ya. Gitu. Kemudian masuk pada penilaian. Biasa penilaian itu ada tes tertulis, kemudian ada uraian, kemudian instrumen-instrumennya itu ada menjelaskan bentuk sigon dan lain sebagainya. Nah, cuman inti dari RPP ini adalah RPP aliyah yang menggunakan metode Wood Square. Nah, insya Allah metode Wood Square itu metode yang seru lah. Jadi itu permainan yang digunakan pada pelajaran. Jadi tanpa disadari siswa itu akan banyak mengingat dari setiap pertanyaan yang guru ajukan tanpa mereka itu bersungguh-sungguh kayak apa sih ya, kayak effortnya lebih enggak, tapi mereka tuh tanpa mereka sadari mereka bermain-main dengan belajar ya, jadi nanti pembelajaran itu akan benar-benar kuat gitu ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman itu bisa dilihat ya, itu ada Wood Square contohnya dari ilmu geografi. Nah, itu kan di bawahnya kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian di kotak-kotak atas itu, nah itu Wood Square-nya. Nah, jadi nanti dari setiap jawaban itu bisa diarsir, entah dari atas ke bawah, bawah ke atas, kanan ke samping, samping ke kanan, serong kiri. Jadi tergantung dari kesepakatan dengan siswanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.